Kemudian yang kedua kata Nabi, yang mana semua orang yang mati harus meninggalkan dunia ini dan tidak boleh membawa apa yang ia miliki. Kita sebagai manusia memiliki fitrah, kebiasaan senantiasa sama-sama dengan harta kita, mau sama-sama dengan istri dan keluarga kita, mau sama-sama dengan kendaraan dan sebagainya. Tapi Nabi katakan kalau ajal telah datang, maka suka tidak suka semua itu harus kita tinggalkan, karena ada tiga yang mengiringi jenazah ketika ke kuburan. Telu mantare tawe nasun Nabi. Yang pertama warak parana, rekongka kendaraan, maka itu yang dipakai mengantar sampai ke halaman kubur. Setelah itu ahli keluarganya famili handai tolang mengantar ke kubur. Yang ketiga amalnya, setelah mayat setelah ditimbun kuburan ini dilimpuni roh tomate, maka kembalilah dua perkara. Lisumanang warak parangnya lecce ditawe, pindah ke tangan orang lain. Harta yang kita cari siang dan malam, asli salah-salah itu sampai gara-gara warak parang, ketika mati pindah pulang kembali ke tangan orang lain. Anak istri suami yang kita sayangi, dia juga meninggalkan kita ketika masuk di kuburan. Yang setia menemani kita apa jadi yang mulia? Tapak na amal agama, pahala sambayanta, sikirita, puasata, sedekata, itulah yang menemani kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sampaikan dari Abu Hurairah, apabila mayat telah dibaringkan ke dalam kuburnya dan sebelum orang-orang menyertai mayat tadi belum sampai ke rumahnya, maka pada waktu itu malaikat Mungkar dan Nakir datang menanyainya. Dan apabila mayat itu adalah orang yang beriman, maka sing sempajanna, maka sing amalakna, maka salatnya berada di sebelah daripada kepalanya, zakatnya berada di sebelah kanannya, puasanya berada di sebelah kirinya, dan berapa amal yang ia lakukan yang baik mengelilingi samping kakinya. Dan bahkan Nabi katakan malaikat Mungkar dan Nakir pun akan bertanya jauh dari kepalanya. Kemudian yang ketiga, ketetapan yang ketiga, semua orang yang meninggal dunia harus dan wajib membawa amal baik dan membawa amal buruknya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti kata Allah disempurnakan balasan amal baik, disempurnakan balasan amal buruk mereka. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa dibebaskan dari neraka, wa udkhilul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, karena kami ciptakan dunia ini hanyalah penipu belaka seperti daripada bayang-bayang. Kehidupan dunia ini Pak tidak ada finishnya, seperti bayang-bayang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelaslah Bapak Ibu bahwa iman dan amallah yang setia menemani kita di dunia, di kubur, di padang mahsyar sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan bahwasanya perkara yang paling penting dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat adalah perkara iman dan amal. Karena tanpa iman dan amal, kehidupan kita manusia menjadi sia-sia. Tanpa iman dan amal, manusia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kelak manusia mati tidak memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak memiliki harta banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah. Namun apabila manusia mati tidak memiliki iman dan amal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Allah katakan waquduhan nas wal hijarah,
karena bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal manusia itu berpengaruh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masih turunnya air hujan dari langit, masih mengalirnya air di sungai, masih adanya makhluk hidup yang hidup di atas muka bumi ini, itu disebabkan oleh karena masih adanya orang amalkan agama. Nabi sampaikan bahwa ruhnya dunia ini adalah agama. Tiangnya langit adalah la ilaha illallah. Selagi masih ada orang amalkan agama, semakin ada orang yang menzikirkan la ilaha illallah, Allah, 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 maka selagi itu pula Allah Subhanahu wa taala belum hancurkan dunia ini. Namun apabila dunia ini tidak ada lagi manusia di atasnya mengucapkan Allah, tidak ada lagi manusia amalkan agama, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan dunia sehancur-hancurnya. Terjadilah yang namanya kiamat besar. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita usaha diri, penting kita usaha agama, bagaimana wujud amal agama dalam kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dua tempat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang tidak mau taat Allah, orang kafir itu, dia akan digiring oleh Allah ke dalam neraka secara berombongan. Dan sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dihantar ke dalam surga secara zumara, secara berombongan pula. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sumber kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat terletak sejauh mana mengamalkan ini agama. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu amal afdulu ya Rasulullah, amal apa itu yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah, yang pertama adalah as-salatul awwalu li waqtiha, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihadun fi sabilillah. Nabi sampaikan bahwa amal yang paling afdal, amal yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Yang pertama adalah as-salatul awwalu li waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktu. Karena sesungguhnya hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu amal yang lebih tinggi nilainya di hadapan Allah, yang lebih kuat dalilnya melebihi daripada amalan salat. Bahkan salat ini merupakan imanuddin, kata Nabi, tiangnya agama. Ittaqullaha fis salat, takutlah kamu kepada Allah dari perkara salat. Ittaqullaha fis salat, takutlah kalian kepada Allah mengenai salat. Karena pembeda orang kafir dan orang muslim adalah salatnya. Salat ini merupakan miftahul khair, patimpa na decenge, miftahul khair, kunci daripada seluruh kebaikan. Puasa tidak ada baiknya, zakat, haji tidak diterima Allah kalau kita tidak mendirikan daripada salat. Bahkan miftahul jannah, patimpa na surgai. Makanya kita biasa lihat sejarah Pak Bu, bahwa iro Nabi riolo, sahabat riolo, di sejarahnya betul-betul ini menjaga salatnya dengan penuh kekhusyuan, konsentrasi, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agama maknanya bahwasanya agi-agi di jama di dalam sempajeng, di tiwi di salis sempajeng. Ya, misalnya di dalam salat kita ada wudu, maka di luar salat pun kita ada wudu. Jadi wudu ini Pak, tania maka da ilu sistema sempajeng dapat malau jenne. Tapi wudu ini dipakai setiap situasi dan keadaan. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu bukannya dari pondok pesantren,
Tapi Allah Subhanahu wa taala jamin dia surga. Kenapa? Nak jagai wudunya. Kalau dia wudu na batal, wudu kembali. Iya. Karena beda pahala jemaah yang mulia. Ketika kita mau berangkat kerja ada wudu, maka dapat pahala. Eloki mandre ada wudu, untuk pahala. Mau ki memasak ada wudu, dapat pahala. Mau ki tidur ada wudu, ada pahala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka 1 kali 24 jam ini ketika kita memiliki wudu ada pahalanya. Bahkan ketika melakukan perjalanan majendeki dulu baru kita berjalan, maka dinilai oleh Allah ibadah. Ya, penting ini wudu, Pak. Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan-urusan kita manakala kita memiliki daripada wudu. Ini amalan salat yang pertama, diaplikasikan di luar salat. Kemudian yang kedua, di dalam salat kita jujur. Maka di dalam salat, di luar salat kita senantiasa berkata jujur. Ya. Kalau Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maka penting kita senantiasa berbicara daripada jujur. Karena Nabi katakan 1 kata kita dusta, maka malaikat rahmat akan menjauh kepada kita daripada 30 mil. Maka penting kita berbicara jujur. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak daripada berbicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita berbanyak bertakbir Allahu Akbar. Maka di luar salat pun kita banyak bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena man qala akhir kalamu la ilaha illallah dal jannah. Barang siapa yang di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Di dalam salat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaji, baca Quran, maka di saliu sempajang juga kita senantiasa membaca Al-Quran. Maka dari Nabi ta, hendaklah engkau membaca Al-Quran, karena dengan itu engkau dikenal di langit, engkau dikenal oleh para malaikat, dan akan menjadi cahaya bagimu di bumi. Dan jika seorang anak membaca Al-Quran, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang lebih terang daripada sinar matahari. Barang siapa yang membaca surah Yasin setiap malam, kemudian dia meninggal dunia, maka digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang mati syahid. Barang siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusannya pada hari itu. Barang siapa yang membaca Al-Waqiah setiap malam, kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, maka dia tidak akan menjadi dimiskinkan oleh Allah selamanya. Barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka dibebaskan oleh Allah daripada siksa kubur. Maka penting kita senantiasa membaca Al-Quran. Jangan sampai satu hari ini Pak Bu tidak pernah kita baca Al-Quran, rugi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak nak kenal lagi malaikat di langit. Karena Nabi katakan, hendaklah engkau membaca Al-Quran, karena dengan itu namamu dikenal di kalangan para malaikat dan akan menjadi cahaya bagimu di bumi. Kemudian yang ketiga adalah di dalam salat kita banyak berzikir kepada Allah. Ya, zikir ini mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud dan tujuannya adalah dimanapun kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampaikan, barang siapa yang senantiasa membasahi lidahnya dengan zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan tersenyum-senyum. Ya, zikir ada tiga daripada jenis zikir. Tanda cinta kita kepada Allah, ifwadai subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tanda cinta kita kepada Nabi, kita bersalawat kepadanya. Tanda cinta kita kepada diri kita, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti hadirin yang mulia, dalam salat kita menjaga daripada pandangan kita. Maka di luar salat pun kita jaga pandangan, menjaga anggota badan kita dari perkara-perkara dosa, perkara maksiat. Maka di luar salat pun kita jaga anggota badan kita dari perkara maksiat.
kaki jangan melangkah ke arah maksiat, tangan jangan memegang perkara-perkara maksiat, bahkan mata pun jangan melihat daripada perkara-perkara maksiat. Nabi katakan perut pun jangan diisi dengan makanan dan minuman yang haram, karena yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah, doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah, karena kita makan atau minum daripada makan atau minuman yang haram. Maka penting kita menjaga anggota badan kita ini Pak daripada perkara-perkara yang haram. Kemudian dalam salat kita salam, maka di luar salat pun kita senantiasa beri salam. Nabi katakan kalau orang menjaga salatnya di dunia, man hafasa 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya di dunia, maka salatnya akan menjadi nuran, cahaya ketika masuk di kuburnya. Di kubur Pak itu tidak ada ventilasi. Beda kalau kita di penjara. Di penjara ada ventilasi sedikit, ada udara. Tapi di kubur ini kata Nabi, bahkan kita mata air tidak ada ventilasi. Nabi katakan man hafasa 'alaiha kanat lahu nuran. Ini gini kita jaga sampai 5 waktuna, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi cahaya di kuburnya, salatnya akan menjadi cahaya di kuburnya, pembela daripada masyar dan penyelamat ketika di titian siratal mustaqim. Orang yang menjaga salatnya di dunia jemaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 jaminan. Mereka tahu najagai sempajan dari lino, maka dijamin dari Allah Ta'ala nasun kita 5 jaminan, 5 kemuliaan. Maka sedina di Pak barakai rezeki dan umurnya dereng di Allah Ta'ala dalai yang berkah, umur yang berkah, rezeki yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nasabah duan rupa tiwara parang, engkau orang parang yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Ada juga harta yang membuat kita susah di dunia dan di akhirat. Istri yang makan, istri tidak taat kepada kita. Anak-anak yang makan, anak-anak tidak taat kepada kita, bahkan tidak taat kepada Allah. Itu bukan rezeki yang berkah. Kemudian umur yang berkah, umur yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk kebaikan-kebaikan, berhikmat kepada masyarakat, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika dijagai sempadan nirlino, maka dibebaskan dari siksa kubur. Lalu dikatakan bahwa ketika orang meninggal dunia, masuk di kuburnya, maka dengan izin Allah kubur ini berkata, siagai gana tujuk ke desukwe, engkau lah orang yang aku cintai, karena engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagai sempadanmu, maka lihatlah apa yang saya perbuat kepadamu. Maka kubur ini dengan izin Allah meluas sejauh mata memandang. Lalu dibukakan kepadanya pintu-pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naum yauma na'rus." Tidurlah kamu di sini sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tamsilkan yauma na'rus? Tindrona boti parue. Ternyata tidurnya pengantin baru itu dia tidak merasakan datangnya pagi. Malam cepat sekali berlalu. Ya, pagi cepat sekali datang. Begitulah tidurnya barangkali pengantin baru. Begitu juga ketika kita meninggal dunia bagus sambayanta, madece yang tepat sama kesinga malatu sambayanta, maka tidak dirasakan datangnya hari kiamat. Menunggu datangnya hari kiamat bukan perkara kecil. Di rumah sakit saya 1 hari seperti seminggu rasanya. Di penjara 1 hari seperti sebulan rasanya. Bayangkan kalau dikubur 1 hari. Al-fasanatin mimma ta'utun kata Allah. 1 hari di akhirat sama lamanya 1000 tahun dunia. Tetapi kalau bagus sembahyangta, maka Allah katakan naum yauma na'rus. Tidurlah kamu di sini, istirahatlah kamu di sini sebagaimana istirahatnya pengantin baru. Yang kedua, yang ketiga adalah pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan buku catatan amal melalui tangan kananta. Nah sahabat iro di akhirat bermacam-macam itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amalnya orang. Kalau di tangan kanan
Allah alamatnya adalah surga. Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang Allah berikan buku catatan amalnya di tangan kanannya, maka dia orang selamat. Ya, dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi kalau sang kiri maka dilemparkan ke dalam neraka sa'ira. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti Allah berfirman kepada masyar, aina jiran, aina jiran, aina jiran. Di mana itu tangga-tanggaku? Maka sahabat bertanya, malaikat bertanya, siapakah tangga-tanggamu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Khususnya bagi laki-laki ini, Nabi sampaikan, basyirul masa'una fid dhulmi ilal masajid bin nur tam yaumil qiyamah. Padang kita nasan kita, berilah kabar gembira kepada orang yang pergi ke masjid pada malam hari, malam gelap, bin nur tam yaumil qiyamah. Maka Allah akan berikan daripada cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Utsaimin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini manusia belum mengetahui bagaimana pahala pergi ke masjid pada waktu malam. Namun pada hari kiamat nanti, Pak, manakala manusia dalam keadaan kacau dan cemas pada masyar, maka barulah kita mengetahui bagaimana pahalanya orang-orang yang senantiasa berjamaah di masjid. Itu Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dia di atas mimbar-mimbar mutiara yang penuh dengan cahaya, tanpa sedikit pun ketakutan, kecemasan di dalamnya. Padahal manusia pada saat itu pada masyar dalam keadaan khawatir. Ya, ada yang keringat sampai di lututnya, ada yang di pusatnya, bahkan ada tenggelam di dalam keringatnya. Tapi orang yang senantiasa salat berjamaah pada malam, maka Allah akan dudukkan di atas mimbar mutiara yang penuh dengan cahaya. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang menjaga salat di dunia, kata Nabi, dia akan melintasi titian sirat secepat kilat. Engkau di akhirat mati tersengit jembatan yang sangat tipis, yang panjangnya kata Nabi 1500 tahun perjalanan. Pasti kita lewat di situ. Tapi orang yang menjaga salatnya di dunia, maka dia akan melewati sirat secepat kilat, yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan yang kelima, dia akan masuk surga daripada tanpa hisab. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar salat kita diterima Allah? Ini kan pertanyaan. Pekoga supaya salat supaya diterima dari Allah Taala. Dua dijagai. Yang pertama, ada kadiasan lahirin sumpajangi, kadiasan batin sumpajangi. Yang pertama, lahirnya salat adalah istinja, kepura jambat teme, harus kita betul-betul menjaga pacak kaki, dibersihkan itu. Karena tidak diterima wudhu kita kalau saat tinja kita masalah. Kemudian wudhu kita disempurnakan. Jangan kita terburu-buru wudhu, karena semua yang terkena wudhu itu akan menjadi nur, menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah bacaan kita, terutama Al-Fatihah. Al-Fatihah ini harus betul caranya, tidak boleh salah, karena itu rukun dalam salat. Panah salah maka batal salat kita. Maka untuk kita bertajwid ini, belajar tajwid ini daripada membaca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat adalah tumakninah salat, ya. Jangan kita terburu-buru ketika melaksanakan salat. Ini zahirnya salat. Kemudian batinnya salat, yang pertama ada kemasumpaja, keyakinan bahwa salat yang saya kerjakan ini akan mendatangkan ridhanya Allah Ta'ala, akan mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan penuh konsentrasi, khusyuk khudu. Kemudian yang ketiga, cara Nabi di awal waktu. Ya, kalau perempuan dikatakan bahwa ada 4 amalan perempuan, kalau diamalkan di dunia maka 8 pintu surga akan memanggilnya pada hari kiamat. Kata Nabi, yang pertama menjaga salatnya di awal waktu. Kemudian wasaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada suami selagi suaminya taat kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang tidak punya suami, taat kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatannya, termasuk menjaga daripada auratnya. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian landasi salat kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita Pak Bu seperti ini, dijagai lahir dan batinnya salat, maka salat kita akan menjadi penolong kita di dunia dan penolong kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang pertama yang besar kata Nabi. As-salatul awwalu liwaqtiha. Salat dikerjakan di awal waktu. Yang kedua adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan langsung. Perintah ini wa'budullah wa la tusyrika bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah engkau memperduakan Allah. Wa bil walidain ihsana, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Kenapa jemaah yang mulia? Karena di dunia ini tidak ada manusia yang paling tinggi jasanya. Tidak ada seorang pun yang paling tinggi pengorbanannya terhadap kita. Anaknya ini yang melebihi daripada pengorbanan kedua orang tua kita. Bahkan dalam riwayat dikatakan, meskipun apa yang disinari oleh seluruh matahari, apa yang di atas yang tumbuh di atas muka bumi, dipakai masih dekat kalau di tempat wata nasu nabita, pengorbanan orang tua itu belum terbalaskan. Karena ada 3 pengorbanan ibu seorang orang tua ini yang tidak bisa dibalas oleh seorang anak sampai hari kiamat. Yang pertama, waktu kita di tai kandung, susah di atas susah Pak Bu, gara-gara kita. Jalannya tidak enak, tidurnya tidak enak, bahkan makannya tidak enak, muntah-muntah. 9 bulan 15 hari kurang lebih, setengah mati ibu kita mengandung kita gara-gara kita. Setelah itu yang kedua, waktu kita dilahirkan, puncak pengorbanannya seorang ibu, waktu kita dilahirkan, darah bercucuran, keringat tidak lagi berhenti, bahkan banyak ibu-ibu yang mati gara-gara melahirkan anaknya. Setelah itu jemaah yang mulia, kita disusui dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita dirawat sampai besar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang pertama kita kencingi baik kotoran adalah ibu dan ayah kita. Cuma rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita besar, maka orang tua juga ingin bagaimana anaknya ini mendapatkan juga pendidikan yang baik. Napa sekolah kising. Bahkan orang tua kita dia rela korban harta, korban diri, perasaan untuk bagaimana anaknya ini dikasih sekolah, mendapatkan pendidikan yang baik. Ada 3 bersaudara, semuanya diantar dikasih sekolah oleh orang tuanya. Ada 5 bahkan 7 bersaudara. Orang tua siap daripada makan apa adanya, mengumpulkan kita uang, gali lubang tutup lubang demi biaya pendidikan daripada anak-anaknya. Bahkan orang tua kita mengatakan, ya Allah ya Rabb, tarona kasih ajiku mak welam pelang, biarkan saya tidak pakai sandal ya Allah, yang penting anakku semua pakai seragam pergi sekolah. Ibu kita senantiasa rela mengumpulkan kita uang Pak. Makan apa adanya, ya, gali lubang tutup lubang, bahkan dia rela membuang rasa malunya, mengutang sama pemilik tetangga demi biaya pendidikan anak-anaknya. Ayah kita jemaah yang mulia setiap hari keluar rumah carikan kita nafkah dari pagi sampai malam. Hujan kehujanan, panas kepanasan, banting tulang peras keringat. Bahkan ayah kita dia rela dihina, dicaci, bagaimana menyenangkan kita di rumah. Demi Allah kata Nabi, setetes keringat ayahmu engkau tidak bisa balas dengan dunia dan bersama dengan isinya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mendapatkan pendidikan yang baik, setelah kita mendapatkan pekerjaan, setelah kita mendapatkan penghasilan, engkau ada wita, engkau ada penghasilan, terkadang kita lupa berkhidmat kepada kedua orang tua, istighfar mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lebih mendahulukan atasan kita, lebih mendahulukan istri kita ketimbang orang tua kita.
Nabi katakan yang membuat rezekimu tidak berkah, maiga doimu tapi maiga to masalamu. Yang membuat uang gajimu tidak berkah, banyak uangmu, banyak gajimu tapi maiga to susahmu. Nabi katakan yang membuat hidupmu tidak berkah, maluak bolamu, maluak tanamu, tanda pangkatmu, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang sempit. Nasr pengelata di Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka. Pasti dan sungguh kami berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Penyebab utamanya adalah engkau tidak berbakti kepada kedua orang tuamu. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama waktu kita kecil, sakit. Ibu menggendong kita dari pagi sampai siang, menggendong kita dari siang sampai malam, bahkan pagi ketemu pagi ibu menggendong anaknya dalam doanya berkata, ya Allah ya Rabb, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu aku orang tuanya yang menggantikan sakitnya. Kasih sayang seorang orang tua tidak ada duanya di atas muka bumi ini. Cuma tak siang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah orang tua kita semakin hari semakin tua, hari ini orang tua kita semakin hari semakin jompo, hari ini orang tua kita jatuh sakit, hari ini orang tua kita butuh perawatan terhadap kita anak-anaknya. Di mana semua anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan pekerjaan kita masing-masing. Kita hanya sibuk dengan urusan dunia kita masing-masing. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anak, kata Nabi, yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya, seluruh amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang bagus agamanya, tekun beribadah ya Rasulullah, tetapi dia senantiasa mengecewakan hati perasaan orang tuanya. Bahkan dia meneteskan air mata orang tuanya." Maka Nabi katakan, orang itu jangankan masuk surga, mencium baunya surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bapak ibu yang hari ini masih hidup orang tuanya. Meskipun orang tua kita sudah sakit, meskipun orang tua kita hari ini sudah menderita, lalu kita merawatnya sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, maka ketahuilah kata Nabi, karena engkau sabar merawat orang tuamu itu, maka Allah Subhanahu wa taala ridha dan tersenyum kepadamu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku tahu bahwa di atas muka bumi ini aku tidak mungkin melihat wajahnya Allah tersenyum kepadaku. Aku tahu ya Rasulullah bahwa di atas muka bumi ini aku tidak mungkin melihat wajahnya Allah tersenyum kepadaku. Maka tunjukkanlah aku suatu amal ya Rasulullah yang membuat Allah ridha dan tersenyum kepadaku." Maka Nabi sampaikan, buatlah ibu bapakmu tersenyum kepadamu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga tersenyum dan ridha kepadamu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup orang tuanya, karena tidak semua kita hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat atau kesempatan bisa merawat orang tuanya. Tidak semua jemaah yang mulia. Banyak orang hari ini, orang kasihan masih kecil mati ibu bapaknya, masih kecil mati ibunya. Maka bersyukurlah kita hari ini yang masih memiliki orang tua. Olehnya itu Nabi sampaikan, berikanlah orang tuamu yang terbaik, berikan hartamu yang terbaik, karena itu merupakan pintu yang paling gampang masuk surga. Ma min waladin, kata Nabi, barri yaumin ila wajhi walidaini rahmatan kataballahu hajjam mabrura. Siapa anak yang datang kepada orang tuanya dan membuat orang tuanya senang dan gembira, maka kataballahu hajjam mabrura, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan pahala haji yang sempurna. Tapi mengapa kita senantiasa menyakiti hati dan perasaan orang tua kita? Mungkin karena harta belaka, mungkin karena pembagian harta warisan. Istighfar hadirin,
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iro Nabi Ibrahim alaihissalam, iro bapakna penyembah berhala, pemimpin kaum Quraisy, pemimpin kafir. Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, narekku elokku anak-anakmu taat kepadamu. Kalau engkau mau Ibrahim anak-anakmu berbakti kepadamu, maka engkau terlebih dahulu berbakti kepada kedua orang tuamu selagi itu kebaikan. Karena darah yang mengalir di tubuhmu itu masih darah dan dagingnya kedua orang tuamu. Azirrukum aba'ukum tazirrukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada keduanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anakmu berbakti kepadamu. Siapa anak hari ini yang durhaka kepada ibu bapaknya, maka jangan salahkan Allah jika esok lusa Allah jadikan anak-anakmu durhaka kepadamu. Siapa menantu hari ini yang durhaka kepada mertuanya, maka jangan salahkan Allah jika esok lusa Allah jadikan menantumu durhaka kepadamu. Karena Allah itu maha melihat, Allah maha adil. Man zalama zulima, siapa yang zalim, kata Nabi, dia pasti juga dia akan dizalimi. Olehnya itu di kesempatan hari ini yang masih punya orang tua, datanglah laut di tempat tuata, milau dampung, ciumlah tangannya, mintalah ridanya, berikanlah waktu harta yang terbaik sebelum mereka tertimbun tanah, sebelum mereka meninggal dunia. Karena ridha Allahu fi ridal walidain, ridanya Allah terletak daripada ridha kedua orang tuamu. Meskipun satu kampung Caile, satu kampung Bulukumba ini ridha kepada kita, kalau orang tua tidak ridha kepada kita, maka Allah juga tidak mau ridha kepada kita. Maka penting kita senantiasa melayani, berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir adalah amal yang besar, kata Nabi, adalah jihadun fi sabilillah. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sampaikan agama. Inilah amalan yang pernah dibuat oleh seluruh nabi. Keluar di jalan Allah sampaikan agama para sahabat sehingga agama itu tersebar, sehingga kita bisa kenal Allah. Kita bisa kenal salat, puasa, zakat, haji, asbab daripada Nabi dan para sahabat ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Olehnya itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Pak, maka tugas ini diberikan kepada kita. Jadi semua kita ini bertanggung jawab yang memberikan nasihat. Suami memberikan nasihat kepada istrinya, istri memberikan nasihat kepada anaknya. Karena la nabi ba'da, tidak ada nabi. Kalau bukan kita siapa lagi? Maka Allah katakan kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi umat yang terbaik, kata Allah, untuk semua manusia. Ya, tu'minun. Maka ajaklah kepada kebaikan dan cegah daripada kemungkaran. Tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada tausiah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan semua untuk bisa mengamalkan dan menyampaikannya, insyaallah. Dan terakhir ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhumah ini diterima oleh Allah amal-amalnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka kita tundukkan daripada hadiran pikiran kita, tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Summa ila ruhi almarhumah Jahriyah wa barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفر واسع لها. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Quwwatul Matin, la haula wa la quwwata illa billah. Pada pagi hari ini ya Allah, kami berkumpul ke rumahnya almarhum ya Allah untuk memohon dan berdoa kepadamu ya Allah. Kami semua berdoa, pandanglah almarhum dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Pandanglah almarhumah dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Ridailah almarhumah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal-amalnya ya Allah. Amal puasanya, salatnya, amal kebaikannya almarhumah ya, terimalah yang baik ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa almarhumah ya Allah. Dosa yang pernah dibuat oleh kedua mata, telinga, tangan dan kakinya ya Allah. Dosa yang pernah dibuat oleh hati, pikiran dan lidahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosanya almarhum ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Luaskanlah kuburnya almarhumah sejauh mata memandang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berutilah kami ya Allah. Ampunilah juga dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang pernah dibuat oleh kedua tangan dan kaki kami ya Allah. Ampun dosa orang tua kami ya Allah, susah dia atas susah dia mengandung dan merawat kami ya Allah. Janganlah Kau susahkan di kuburnya ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami keluarga ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang taat ya Allah. Anak-anak kami, istri yang salihah ya Allah. Anak yang saleh-salihah ya Allah. Anak yang mudahkan kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah iman dan amal kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mengamalkan agama-Mu ya Allah. Mudahkan lisan ini untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kami ya Allah. Jangan kematian kami ya Allah, sebelum iman dan amal kami sempurna kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.